Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Putri Rahayu dari host podcast SMK Al-Qaria. Baiklah, di sini kita kedatangan tamu dari salah satu praktisi pendidikan di Tebo, yaitu boleh Ibu sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya Sesti Novalina, salah satu pendidik di Tenaga pendidik di Tebo ya, ya. tenaga pendidik. Baiklah di sini Bu, mungkin di sini kita akan membahas sebagian dari pembahasan kita itu tentang bully di sekolahan atau secara umum itu di lembaga pendidikan. Di sini apalagi kejadian dari SD, tingkat SMP maupun SMA secara umum itu banyak kejadian bully terhadap anak, baik itu dari guru ke anak, baik itu dari anak ke guru. Jadinya itu dari beberapa yang saya sudah lihat tentang bully itu banyak berbagainya, secara tindakan, perkataan, perbuatannya juga. Jadi di sini penyebab dari bully itu semakin marak tahun ke tahun itu penyebabnya itu seperti apa? Ya. Itu bully itu sebenarnya sudah terjadi dari zaman kita dulu ya. Cuma kalau sekarang ini semakin marak itu karena faktor yang pertama itu eh, penggunaan teknologi yang tidak mampu dibatasi atau tidak terkendali. Yang kedua itu trauma. Faktornya ada dari faktor internal dan eksternal. Internal itu faktor dari keluarga, mungkin ada trauma, kemudian ada lagi stres, kemudian yang eksternal itu pergaulan. Stres. Jadinya itu Bu, kalau tentang bully itu tentang stres itu dan trauma, tapi kebanyakan dari kejadian yang dibully, orang yang dibully oleh seorang pembuli, itu kebanyakan orang yang dibully itu banyak menjadi orang sukses. Mungkin bisa Ibu jelaskan kenapa seorang pembuli jadi tidak sukses, yang sedangkan yang dibully itu menjadi sukses? Itu menarik sekali. Iya, di mana-mana itu bully itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki powernya lebih kuat, mulai dari tenaga, fisik. Kemudian yang dibully itu cenderung anak-anaknya misalnya fisiknya lemah, memiliki kekurangan gitu. Namun ketika si yang dibully itu mampu mengendalikan atau mampu bangkit dari yang dibully itu, mereka bisa sudah dibully jangan terpuruk gitu. Itu mereka akan lebih sukses. Kenapa? Mereka ingin menunjukkan bahwa sebenarnya yang dibully itu tidaklah seperti apa yang mereka lihat. Ya. Oh, berarti seperti ini semua adik-adik yang di luar sana, seorang pembuli itu tidak semuanya itu seorang pemberani, malahan seseorang yang tidak ada wawasan ataupun pemikiran yang luas untuk membuli orang tanpa memikirkan dan menilai orang secara detail ataupun lebih dalam. Jadi di sini anak-anak yang di luar sana yang masih membuli teman-temannya, tolong segera sadarkan diri kalian karena membuli itu tidak baik untuk diri kalian sendiri dan dampaknya di luaran sana atau kedepannya akan sangat buruk sekali. Dan begitu Bu, Iya. kalau masalah hukum pembulian ini apakah sudah ada Bu? Iya, sebenarnya hukum pembulian ini di kalangan pendidikan itu sudah ada, tapi kebanyakan itu diselesaikan secara kekeluargaan karena dianggap anak masih di bawah umur dan biasanya itu dianggap biasalah anak-anak mulai dari kecil itu ya sebenarnya kita lakukan tindakan, jangan ada lagi kata oh biasa anak kecil gitu, dari dia di perlakuan yang dianggap biasa itu besar menjadi kebiasaan. Nah jadi itu sebenarnya penegakan hukumnya kurang kuat ya karena masih dianggap di bawah umur atau masih dianggap anak-anak. Kalau menurut saya Ibu, dari zaman ke zaman apalagi zaman sekarang teknologi yang
sudah sangat luar biasa memuruki atau mengkotori pikiran ataupun cara berpikir anak zaman sekarang. Bully itu semakin besar, semakin buruk. Dampaknya juga buruk dari kalangan kecil sampai pun dewasa sekarang. Jadinya itu kalau bully ini semakin tidak ada hukum untuk anak pendidik seperti peserta didik yang zaman sekarang, kalau tidak ada jalur hukum, jadinya tuh anak tuh nggak ada sifat jerahnya kayak gitu. Kiranya tidak ada. Ini peran orang tua sama peran pendidik ya, dimana ini peran orang tua dan pendidik sangat kuat. Ketika orang tua itu tadi ada faktor internal tadi itu ya, karena ketika orang tua sudah kurang kasih sayang, itu kebanyakan anak-anak yang suka membuli itu anak-anak yang kurang kasih sayang, sehingga dia mengeksplor keinginan atau hasratnya tadi itu pada kegiatan yang negatif itu tadi, karena ingin melampiaskan ya, sehingga dia berpikir dengan tindakan seperti itu mereka akan mendapatkan perhatian, tapi malah sebaliknya. Iya. Tindakan yang membuli itu malah menjerumuskan dia ke dalam dampak yang lebih buruk lagi. Ditambah lagi di sekolah itu guru-gurunya sekarang, tenaga pendidik itu lebih fokus pada administratifnya, ya, disibukkan oleh kegiatan itu, dimana kurang perhatian terhadap anak didik. Jadi di sekolah itu fokus sama pembelajaran, sehingga padahal kita sudah digaung-gaungkan pendidikan karakter gitu. Semakin digaungkan pendidikan karakter, malah kita sekarang terlihat anak semakin tidak berkarakter. Nah, itu yang perlu kita telik ya secara mendalam. Apa sih yang terjadi? Mengapa sih karakter semakin tidak bagus, sehingga bully itu semakin marak gitu. Karena apa? Ketika jam sekolah kurang pengawasan. Kalau menurut Ibu seperti itu, kalau menurut saya ya Bu, kan di sekolah nih, yang saya lihat secara langsung di sekolah, kami sebagai pendidik, seorang pendidik sudah kayak apa ya, sudah memberi tenaga optimal untuk kasih perhatian, kasih nasihat, semuanya sudah dikasih. Tapi salah satu dari peserta didik itu tetap mengulangi, walaupun dia sudah minta maaf, nangis-nangisan, orang tuanya udah dipanggil duduk secara tatap muka, tapi ternyata nggak ada perubahan. Tidak ada efek jerah ya. Nah, itu pasti ada faktor yang lebih, mungkin di keluarga bisa jadi ya, dia itu di keluarga sudah terlalu dalam efek dari kurang perhatiannya itu tadi, sehingga anak itu tidak ada lagi rasa takut, rasa penyesalan gitu. Nah, itu harus ada pendampingan khusus. Tidak bisa cuman sekedar anak ini sudah memang tidak bisa dikendalikan, ya udah biarin aja, mau jadi apa itu biasakan seperti itu kan, udahlah mau jadi apa kamu terserah. Jadi tidak ada lagi tanggung jawab yang mendalam dari orang tua dan guru gitu. Kadang tuh kan guru tuh kebanyakan kalau ditanya tuh Bu, udahlah kita capek, udah kasih perhatian nggak ada perubahan, udah dikasih nasihat nggak ada perubahan, orang tuanya juga ditanya kayak gitu. Jadinya kan sekarang kurikulum kan udah kurikulum merdeka kan Bu, karakternya sudah semakin didepankan. Tapi seorang pendidik kata Ibu tadi lebih memperhatikan administrasinya saja daripada seorang peserta didiknya. Jadinya di sini kan kurikulum kita udah semakin zaman semakin dioptimalkan lagi, tapi tidak optimal. Jadinya yang keliru itu kurikulumnya atau gimana kayak itu? Kalau kurikulum itu tidak keliru, cuman kesiapan guru itu tadi, kesiapan pendidik dalam menerima kurikulum baru. Dan tidak semua sekolah itu bukan tidak semua sekolah itu tidak bisa.
Ya. tidak bisa menerima. Tapi ada beberapa sekolah itu saya pernah baca dari media, itu sekolah menerapkan kurikulum belajar malah siswanya menurun Ya. bullyingnya. Karena apa? Mereka pandai memanfaatkan kurikulum Merdeka Belajar itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan siswa. Jadi siswa itu kan kalau zaman sekarang tidak seperti kita dulu dijelaskan kita. Ya. Kalau sekarang mereka lebih ke praktis. Nah, jadinya pola pendidikan yang seperti apa yang bagus untuk daerah terpencil yang seperti kita sekarang? Oke, kita lebih melihat ke kebiasaan. Ya. Nah, kalau kita menerapkan pendidikan di kota, di desa itu belum tentu bisa. Kenapa? Budayanya beda gitu. Jadi kita harus melihat budaya yang seperti apa sih yang biasa di masyarakat ini. Nah, dari budaya tersebut kita coba masuk dan menerapkan bagaimana sih menerapkan di daerah tersebut agar pendidikan tersebut bisa masuk gitu. Iya. Jangan sampai ini IT-nya nggak ada, kita memaksakan harus pakai IT sehingga nggak bisa pakai IT, ya nggak diterapkan. Itu kebanyakan yang terjadi di daerah-daerah. Bagaimana solusinya? Misalnya kita bisa kalau nggak ada jaringan internet, Iya. kita bisa pakai media lain gitu, yang jangan sampai anak-anak itu ketinggalan informasi gitu. Tapi kalau seperti itu ya Bu, kita harus mencari jalan keluar. Misal kita IT-nya nggak ada, kita harus mencari jalan keluar. Apa sih pengganti IT di dalam? Iya. Tapi zaman sekarang kurikulum sekarang itu kayak mana ya? Harus mengharuskan kita harus seperti ini. Misal kita sekarang itu udah ada kegiatan IT dari SMP sampai SMK itu per kelas. Kalau di SMP itu di kelas 8 dan di SMK atau SMA itu di kelas 11-nya. Itu kegiatan IT-nya itu seperti uji coba, seperti pengganti UNBK seperti dulu Bu. Jadinya itu yang bagian dalam, jadinya tuh dia harus meminjam labor atau mencatat labor. Jadinya itu dia harus ikut, harus paham. Iya. Jadinya dari dia yang harus paham, yang tidak tahu, dia menjadi tahu kan Bu. Terus kita yang sebagai orang penyalur, jadinya tuh agak kesusahan karena anak itu belum ada dapat ilmu dari situ, dari dalamnya, dari guru seorang pendidiknya belum ada dapat ilmu. Apakah harus guru IT-nya harus mengajar tapi apa wadahnya nggak ada? Iya. Jadinya gimana kalau wadahnya nggak ada? Itu tugas misalnya kayak siapa sih yang penyalur Ya, teknologinya gitu. Mau tidak mau pakai cara misalnya anak itu diajak ke, kalau zaman dulu ya kayak gitu kan, komputernya nggak ada. Iya. Jadi anak-anak dibawa ke sekolah yang ada Ada. komputernya dengan kerjasama gitu ya. gitu. Iya, seperti itu. Karena mau tidak mau Tapi kalau agar pendidikan itu merata. oh gitu. Tapi kalau yang saya lihat sekarang itu ya Bu, pas mau ujian baru didatangkan anaknya. Sebelum itu nggak ada pembelajarannya itu. Jadinya anak pas ujian jadinya dia gugup kayak. Iya, itu fasilitator sekolah. Iya. Jadinya kan biasanya kemarin tuh saya pernah tanya kenapa kok fasilitasnya nggak ada kayak ini. Terus gurunya atau tenaga pendidiknya bilang kami sudah mengajukan tapi tidak didengarkan suara kami. Jadinya kami harus bagaimana? Kami sudah mengajukan terus-menerus tapi ditolak tanpa ada balasan. Oke, semoga dengan adanya podcast ini didengar oleh Iya, semoga. yang memiliki kebijakan Uh-uh. sehingga keadilan untuk pendidikan di Indonesia itu merata hingga ke pelosok gitu ya. Ya, apalagi kan di daerah kita itu banyak pelosok. Iya, yang sinyalnya nggak ada. Iya, gitu ya. sinyal nggak ada. Apalagi kemarin pas daring 1 minggu, peserta didik di sini banyak kewalahan karena
jaringan yang nggak ada tapi harus dituntut ada kayak Iya. gitu. Kalau nggak ada dia ketinggalan pembelajaran. Dan tidak ada yang nggak mau tahu gitu ya. Iya. Ada yang sampai cari-cari tempat Ya yang ada harus sinyalnya. kayak ada salah satu anak murid itu harus naiki bukit dulu atau manjatin pohon dulu. Begitu juga sama dengan itu tadi. Kenapa bullying itu sampai marak? Heeh. Kan tidak ada perhatian yang serius Iya. dari dianggap sepele oleh orang tua dan Wah. sekolah gitu. Jadi eh, membenahinya dari hal yang kecil. Mulai itu perhatiannya dari tingkat TK malah ya. Iya. Nah, kalau sudah terbiasa, itu bakal sampai besar itu tetap akan mendarah daging. Ya, jadi sebagai pendidik, ayo mari kita memperhatikan anak didik kita. Yaitu tugas kita, kewajiban kita di sekolah. Nah, kalau zaman dahulu itu guru-gurunya kalau anaknya bandel di sekolah mau dipukul orang tua nggak ada yang Iya. lapor. Sekarang malah ada undang-undang Iya. semakin. Nah, kelemahannya di apa? Kita tidak bisa menilai dari satu sisi. Yang pertama, undang-undang melemahkan Iya. tanggung jawab atau kewajiban guru gitu. Iya. Apa sih kewenangan guru gitu sebagai pendidik di sekolah. Yang satu lagi melemahkan dari orang tuanya. Dengan itu mereka jadi senjata. Sedikit anaknya lecet atau dimarahin guru, dilapor, sehingga apa, anaknya menjadi tidak baik gitu, tidak dipandang dari sisi harus ditelaah dulu, kenapa sih anak saya seperti ini. Nah, itulah kelemahan yang kelebihan dan kelemahan dari sisi hukum itu tadi, karena tidak bijak menyikapi hukum yang telah dibuat sebenarnya untuk melindungi yang lemah, malah yang lemah semakin lemah, yang kuat semakin kuat gitu ya. Baiklah adik-adik, di sini mungkin tentang bully dan kurikulum dalam pola pendidikan ini. Mungkin bully itu emang tidak baik dan sangat buruk untuk zaman sekarang. Tapi dari kesimpulan yang Ibu Sesti sudah sampaikan dengan kita bersama, semoga itu menjadi lebih banyak manfaat untuk kita, untuk bisa menjadi nasihat untuk kita semua. Marilah adik-adik semua dan anak-anak semua kita jauhkan bully di sekolah, karena bully itu tidak baik, dampaknya keluar ataupun meluas di wilayah manapun. Jadi kita sebagai orang tua ataupun sebagai tenaga pendidik, marilah kita bersama-sama kerjasama, jangan dulu menyudutkan salah satu yang belum tentu itu benar. Jadinya kita harus meneliti dulu apakah ini benar ataupun tidak benar. Pelaku dan korban gitu. Iya, kita sebagai orang tua kita juga harus tahu sikap anak kayak mana, karakter anak juga gimana. Jangan kalau sudah memberikan tanggung jawab ke sekolah, anak hanya dibiarkan tanggung jawabnya hanya ke sekolah dan orang tuanya hanya melambaikan tangan tanpa menunjukkan tanggung jawabnya di rumah. Sedangkan karakter anak itu bermula itu dari rumah, baru ke sekolah dibawanya dan dampaknya ke sekolah juga. Jadi kalau hanya menyalahkan sekolah itu tidak mungkin, tapi kebanyakan orang tua sekarang itu hanya menyalahkan satu pihak tanpa memikirkan pihak yang lain. Dari sini Bu mungkin kita cukupkan. Terima kasih atas ilmu dan banyak manfaat yang sudah dikasih di sini. Semoga adik-adik di luar sana dan peserta didik dan tenaga pendidik di luar juga bisa mengambil sedikit ilmu dari yang kita perbincangkan di sini. Saya ucapkan sebagai pembawa host di sini. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini adik-adik kita akhiri podcast kita dengan
mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.